Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia kita bisa kembali berkumpul, bersekutu di dalam Tuhan, meskipun dalam suasana terbatas. Sebagian Bapak Ibu ada yang hadir di gereja, dan banyak yang tetap beribadah di rumah masing-masing untuk mematuhi 5M dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan keterbatasan ini tidak menjadi kendala bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk tetap setia dalam beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, kami mohon perhatian sejenak dengan adanya pembacaan warta gereja. Pelayanan CD akan dilayankan penerimaan pengakuan percaya atau CD bagi Saudari Asalia Devalina Mustikaning Widi, Putri Keluarga Agung Kadarmanto, Zela Dwi Ratnasari, warga GKJ Gandaria, Jakarta, pada Minggu 14 Maret 2021 pukul 8 WIB di Gedung Induk Papringan. Warta jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam warta edisi online yang dapat diunduh dengan link maupun scan QR Code di bagian awal tayangan ibadah online atau streaming ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, peribadatan kali ini diselenggarakan dalam format ibadah ekspresif. Oleh karena itu, kami mohon semua dapat berekspresi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa keraguan, dengan panduan dari worship leader. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada worship leader untuk memandu ibadah hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya aturkan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami pagi hari ini, sampai kami bisa sampai di tempat ini untuk beribadah. Kiranya Engkau yang pimpin kami dari awal hingga akhir peribadatan ini untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama memujikan kunyanyi haleluya. Kita ungkapkan rasa syukur kita. Haleluya kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah
Jemaat terkasih, marilah ibadah kita di minggu ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan 16. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan firman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di dalamku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah menjalani hari demi hari dengan berkat Tuhan, dengan rahmat Tuhan, sampai pada minggu Prapaskah kedua ini. Sekarang tergantung bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk bisa menyambut Tuhan, untuk bisa menyambut Tuhan sebagai penebus kita. Dan Tuhan itu karyanya sudah tidak diragukan lagi, sangat besar bagi kita semua. Ia tak meninggalkan karyanya dan terus membuat manusia semakin banyak, seperti yang tadi difirmankan dalam kitab Kejadian. Dialah Tuhan yang layak kita sembah dan agungkan namanya. Mari kita bersama pujikan layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besarlah dan ajaiblah karyamu, ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua diundang untuk hidup dalam kasih. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, oleh karena itu di dalam ibadah ini mari kita mencoba melihat apakah panggilan Tuhan itu telah kita lakukan dengan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Dan sebagai kaca untuk melihat bagaimana sesungguhnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengampuni kita atas segala dosa dan kesalahan kita setiap saat. Dan kita sebenarnya tidak layak untuk bisa menyebut diri kita sebagai sahabat apabila kita belum melaksanakan kehendaknya. Tapi Tuhan tahu bahwa kita telah ditebus dan kita dilayakkan. Begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Dialah yang mengaruniakan Putra yang tunggal buat kita dan membaharui hidup kita semua. Saudaraku, demikian Allah mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anak yang tunggal demi penebusan dosa kita. Kita masuk saat teduh. Mari kita nyanyikan pujian Demikian Allah mengasihi dunia. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa, hidup selama-lamanya. For God so loved the world, He gave His only Son. For God so loved the world, He gave His only Son to die in Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory this will be! Wonderful His love. Demikian Allah mengasihi. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak mudah binasa, hidup selama-lamanya.
Mari kita bersatu hati masuk dalam doa pertobatan. Allah Bapa yang tak berarti apa-apa di hadapan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa telah menenggelamkan kami dalam keterbuaian, sehingga kami lupa bahwa kami juga harus mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Ampunkanlah atas kelalaian kami ya Bapa. Pulihkanlah kami, mampukan kami untuk memperbaharui kehidupan kami. Sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Terimalah segala penyesalan dan permohonan ampun kami Bapa, yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, karena dengan kasih-Nya kita yang semestinya tidak selamat dibuat menjadi selamat. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sabda ini mengingatkan kita sekalian bahwa hanya karena kasih Allah kita beroleh keselamatan. Dan oleh karena itu kita diundang untuk menyambut keselamatan yang telah diberikan oleh Allah untuk kita hidupi dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Panggilan hidup baru terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 3 sampai dengan yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengasihi Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan, demikian sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk tetap selalu menerima dan mengingat anugerah Tuhan, pengampunannya, berkat-Nya, dan tentu mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita semakin bertekun untuk menuruti firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan itulah kita ada di dalam Dia yang selalu memberikan harinya untuk kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian "Berikan Ku Hatimu", supaya kita bisa memiliki hatinya Tuhan, menjalankan kehendak-kehendak Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata
berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang sungai yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Berikan ku hatimu Bapa. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa. Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk ibadah ini. Dan jikalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon berkat supaya kami dapat mengerti, lalu dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh-Mu yang kudus kiranya membimbing dan mencerai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dalam ibadah ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai 38 demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Salam bahagia Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Ini menjadi pengalaman saya pertama kali ibadah offline di masa pandemi. Jadi GKJ Mino sampai hari ini masih online, dan ketika streaming tidak ada jemaat yang menghadiri. Saya senang bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan kiranya ini menjadi semangat bagi kita semuanya. Tema perenungan kita pada saat ini adalah berani percaya. Saya ulang, tema kita saat ini adalah berani percaya. Dan saya akan memulai dengan menampilkan sebuah gambar. Minta tolong teman-teman multimedia untuk menampilkan gambar. Ya. Satu gambar tetapi ada dua bagian di situ. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A adalah jalan yang halus dan mulus, dan setiap orang yang melewatinya tentu senang. Sementara jalan yang B adalah jalan berbatu dan sempit. Dan saya menduga tidak banyak orang yang memilih untuk melewatinya. Nah, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara membayangkan ketika saudara sedang mengendarai sepeda motor. Ya, sepeda motor keluaran tahun 2007 begitu ya, biar agak dramatis begitu. Menuju ke suatu tempat dan ada dua jalur A dan B itu yang bisa ditempuh, jarak tempuhnya sama. Nah, kira-kira Bapak, Ibu, Saudara memilih jalan yang mana untuk menuju ke tempat yang dituju itu? Memilih yang mana kira-kira? Halo? Oh, jalan A. Ya. Dari kemarin sejak saya menyiapkan gambar ini, saya sudah menduga semua Bapak Ibu menjawab yang A. Kenapa yang A? Saya kira bahwa jalan itu adalah jalan yang enak, cepat. Ketika melewatinya tidak perlu repot-repot. Bahkan kalau naik motor bisa sambil makan kacang gitu ya, karena halusnya. Beda dengan jalan B yang ketika kita harus melewatinya, maka di situ diperlukan ya kerja keras dan juga kehati-hatian yang sungguh. Karena kalau kita lengah bisa jadi kita jatuh. Karena jalannya adalah jalan yang berbatu. Ya, semua orang tidak suka dengan sesuatu yang susah. Semua kita tidak suka dengan sesuatu yang repot. Kalau ada pilihan yang cepat dan nyaman, hampir semua orang memilih yang cepat dan aman itu. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika iblis menjumpai Yesus, maka sesuatu yang menyenangkan banyak orang ini dipakai oleh iblis untuk mencoba
bagaimana meruntuhkan kesetiaan Yesus kepada Bapaknya. Pencobaan di padang gurun, kita tahu iblis meminta supaya Yesus menjadikan batu menjadi roti. Gak perlu repot-repot, cepet batu jadi roti, gak usah kerja keras. Dan iblis nampaknya tahu di mana titik lemah manusia, ya kepenginnya serba cepat dan enak. Dan iblis memakai itu. Iblis meminta Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Aman, ada malaikat yang menangkap, kata iblis. Perbuatan yang sembrono tetapi aman. Nah, bukankah orang suka dengan yang seperti itu? Sembrono seenaknya sendiri tetapi aman. Nah, kalau itu bisa menjadi pilihan, banyak orang yang memilih untuk itu. Dan ini dipakai oleh iblis untuk mencoba Yesus. Tetapi untungnya Yesus tidak tertarik dengan tawaran iblis, sekalipun itu memikat hati dan menyenangkan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus tahu bahwa jalan ketaatan, atau bisa dibaca jalan iman, itu adalah jalan yang sempit dan berbatu. Bukan jalan yang luas, bukan jalan yang aman, bukan jalan yang nyaman. Tetapi jalan ketaatan, jalan iman adalah jalan yang sempit dan berbatu. Ada lagu sekolah minggu yang mungkin Bapak Ibu masih ingat. Atau anak-anak sekolah minggu yang di rumah maupun yang di ruangan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Pilih yang mana? Yang lebar api, jiwamu mati. Jalan yang sempit, Tuhan berkati. Jalan iman adalah jalan yang sempit dan berbatu. Di dalamnya ada penuh tantangan. Bahkan di dalamnya ada kekecewaan, bahkan penderitaan. Nah, mari kita belajar dari bacaan kita Markus 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-38. Kita dapat perhatikan beberapa hal dalam bacaan kita hari ini, Markus 8 ayat 31 sampai 38. Ada dua hal yang ingin kita lihat. Yang pertama adalah reaksi Yesus ketika ditarik oleh Petrus. Di dalam bacaan dikatakan, ketika Petrus menarik Yesus ke samping, lalu Yesus mengundang murid-murid yang lain, dan ketika mereka telah berkumpul, pada saat itulah Yesus memarahi Petrus. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan oleh Yesus terkait tindakan Petrus itu. Tindakan Petrus tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh iblis ketika di padang gurun. Bagi Yesus, tarikan Petrus itu adalah tarikan yang ingin membawa supaya Yesus tidak melewati jalan derita. Wong punya kuasa. Tarikan Petrus adalah tarikan supaya Yesus memilih jalan yang aman. Ngapain harus susah-susah menderita? Toh yang aman bisa ditempuh. Tetapi bukan itu tujuan Yesus datang ke dunia. Tujuannya mengasihi manusia dengan sepenuhnya. Dan jalan yang harus ditempuh adalah jalan derita, salib yang akan kita rayakan beberapa minggu yang akan datang.
Jadi tarikan Petrus adalah tarikan sebuah godaan. Jangan lewat jalan yang tidak aman. Jangan melalui derita. Laluilah yang aman. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Karena apa yang dilakukan oleh Petrus senada dengan rayuan iblis di padang gurun. Laluilah jalan yang aman. Dan itu bukan jalan yang dimaui oleh Allah. Karena sekali lagi jalan iman adalah jalan sempit dan berbatu. Yang kedua, kita mau lihat, dan ini semakin meneguhkan bahwa jalan iman itu bukan jalan yang nyaman. Ucapan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikuti Dia. Ini menjadi bagian dari praktek khotbah waktu saya jadi calon pendeta. Dan kebetulan yang membimbing Pak Pendeta Bambang Subagio. Dan hari ini rawuh. Barangkali sudah berbeda Pak tafsirannya ya. Nah, bagi setiap orang yang mau mengikut Yesus, Yesus menyampaikan begini, sangkalah dirimu, pikulah salibmu, dan ikutlah aku. Jadi ada 3 hal. Sangkalah dirimu, pikulah salibmu, dan ikutlah aku. Secara sederhana Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengatakan, dan saya harap 3 ini bisa digumuli dalam PA, karena nampaknya PA di GKJ Ambarukmo masih berjalan dengan baik sekalipun dilaksanakan secara online. Secara sederhana Yesus mau mengatakan jalan yang aku tawarkan bagi setiap orang yang mau mengikut aku bukanlah jalan yang mudah. Sekali lagi Yesus meneguhkan di situ. Jalan ketaatan, jalan kesetiaan, jalan iman bukanlah jalan yang mudah. Tetapi jalan yang penuh dengan batu, yang penuh dengan tantangan, penuh ketegangan, dan bisa jadi ada kekecewaan dan penderitaan. Setiap orang yang mau mengikut Yesus diundang untuk mau berkata tidak, atau berani berkata tidak untuk sesuatu yang orientasinya kepada diri sendiri. Maka Yesus mengatakan, sangkalah dirimu. Sebuah panggilan setiap orang yang mau datang kepada Yesus harus berkata tidak untuk sesuatu yang mementingkan diri sendiri. Ada panggilan untuk berkata tidak kepada sesuatu yang terlarang. Dan panggilan ini mesti kita perdengarkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita tanggalkan segala keinginan-keinginan pementingan diri sendiri. Dan hati kita hanya menjawab ya kepada kehendak Tuhan Yesus di dalam perintah-perintahnya. Berani percaya berarti berani menempuh tantangan, berani kecewa, dan juga berani untuk menderita. Jadi tema kita ini sebenarnya tidak mudah. Berani percaya berarti berani melewati jalan sempit berbatu, penuh tantangan. Bisa jadi ada kekecewaan dan juga penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, situasi sulit di masa pandemi. Ajakan untuk berani percaya mesti kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Karena kita sadar bahwa situasi ini memang tidak mudah. Dan biasanya orang ketika ada dalam situasi yang sulit mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang mudah walaupun salah.
Dalam situasi yang sulit, orang mudah untuk melakukan sesuatu yang nyaman, sekalipun bertentangan dengan iman. Jadi dalam situasi yang sulit ini, maka kita bersyukur diperdengarkan dengan sabda Tuhan ini, supaya kita berani mengambil keputusan untuk berani percaya. Apapun yang terjadi, kita terus membangun ketaatan kepada Tuhan. Ada pasangan suami istri yang masih muda, anaknya usianya kurang lebih 1,5 tahun. Si suami sebelumnya kerja di hotel, dan karena pandemi maka dirumahkan. Sementara kerjaannya itu adalah tumpuan hidup keluarganya. Bingung, ketika di PHK bingung, bagaimana caranya menghidupi keluarga. Lalu ia punya ide, jualan sembako, karena sembako di Perumnas itu nampaknya cukup menjanjikan begitu ya. Jualan sembako, ternyata yang jualan sembako itu sudah sangat banyak, jualannya tidak menghasilkan. Punya ide lagi, gimana kalau jualan peyek? Sampai hari ini saya masih langganan. Tidak begitu menjanjikan, tetapi sedikit-sedikit memang ada tambahan untuk hidup. Mencoba ikut ojek online, karena driver baru tidak begitu nyangkut akunnya. Jualan nasi bungkus. Jadi semua dicoba dan dicoba dan dicoba. Pasangan ini tidak memilih untuk jalan yang mudah dan aman, nyaman. Tetapi ia mencoba apa yang ia bisa, sekalipun harus bersusah-susah dan harus mengulang dan mencoba. Dan di dalam refleksinya mereka berkata, "Pak, kami yakin kok, ketika kami mau mencoba dan berusaha, sesungguhnya berkat tidak pernah tersumbat." Hebat saya kira keyakinan ini. Ketika kami mencoba dan berusaha, maka berkat tidak pernah tersumbat. Dan saya kira ini adalah wujud nyata. Mereka berani percaya. Di jalan yang sempit, di sana ada berkat Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita bangun keberanian untuk percaya. Karena di sana kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang terus menyertai kita. Amin. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan? Apakah firman-Nya membuat kita menjadi semakin berani untuk percaya? Mari kita ungkapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dengan mengumpulkan persembahan syukur yang kita dasari dengan Mazmur 136 ayat 26 yang demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan kali ini, kantong 1 dan kantong 2 ditujukan untuk jemaat, dan kantong 3 ditujukan untuk penggalangan dana rumah emeritus. Beredarnya kantong persembahan kita iringi dengan pujian, Ku bersyukur Bapa.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, kita memberikan syukur kita pada Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita menyatu di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena dalam ibadah ini Engkau telah memberikan sabda-Mu kepada kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjalankannya dalam hidup keseharian kami. Kami terus berani percaya di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur pula karena di tengah-tengah ibadah ini, Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk menyatakan syukur melalui persembahan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini, Bapa, ada dalam berkat-Mu dan menjadi alat bagi kelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Di dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang dengan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, atau harus isolasi mandiri di tempat-tempat tertentu. Salah satunya Saudara Nana Putri Ibu Sulasmi, wilayah 5.
Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit hanya ke dalam kelangsungan berkat-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan terus menolong saudara-saudara kami dan juga memberkati mereka, sehingga mereka dapat tetap kuat di masa-masa sakit dan mereka beroleh pemulihan dari hari ke hari. Kami juga membawa saudara-saudara kami, orang tua kami yang memasuki usia yang lanjut. Kami mohon berkat. Kiranya Bapa juga memberikan kekuatan dan kesukacitaan di tengah-tengah kekuatan fisik yang semakin berkurang. Orang tua kami terus menebarkan kebaikan di tengah-tengah keluarga maupun bagi setiap orang yang dijumpai oleh mereka. Kami juga membawa setiap kami, saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan berat, baik bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan dengan orang lain, masalah pekerjaan. Kiranya Bapa terus menolong setiap kami, supaya kami boleh menghadapi berbagai macam pergumulan itu dengan tetap percaya kepadamu. Dan pada akhirnya kami boleh memenangkan setiap pergumulan yang ada. Kami sadar Bapa, bahwa hidup di dalam percaya atau hidup di dalam iman penuh dengan kesungguhan perlu kami perbaharui dari hari ke hari. Oleh karena itu, biarlah Engkau senantiasa menolong kami. Kami juga membawa kehidupan bergereja kami di GKJ Ambarukmo. Kiranya Bapa terus melimpahi kami dengan berkat, dengan hikmat, sehingga rancangan-rancangan pelayanan yang telah kami lakukan, telah kami rancang bersama, boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui segenap pelayanan yang kami lakukan Bapa, biarlah hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Secara khusus proses pemanggilan pendeta yang sudah kami mulai, Bapak berkati, baik kami sebagai majelis gereja, sebagai warga gereja maupun calon pendeta yang berproses. Biarlah proses ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, dan karya-Mu berlangsung di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara kami, juga kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengusahakan dan mengupayakan segala yang baik bagi kehidupan bangsa ini. Para pemimpin kami yang memimpin, Engkau limpahi dengan hikmat, sehingga mereka semua boleh merancang kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Segala salah dan dosa kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera, lanjutkanlah kehidupan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kini arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin. Amin. Ya, masih tetap berdiri Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tentu saja dengan penuh rasa syukur dan tetap yakin dan percaya seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan. Tak aku tahu akan hari esok. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dari tempat ini maupun esok hari, tetapi yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa janji Tuhan nyata, bahwa kita akan merayakan salibnya esok hari. Mari kita bersama mujikan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang tak ku tahu kan hari esok. Mungkin langit kan Mungkin langit tak gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menjeru, ku berjanji ku bertahan sampai akhir namaku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang kekal. Oh, iya, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada keterbatasan, kekurangan, kiranya itu tidak menjadikan kita untuk terus memuji Tuhan, tidak menghentikan kita untuk memuji nama Tuhan. Kiranya kita kembali ke rumah masing-masing dengan penuh semangat menatap hari esok, dan jangan lupa selalu menerapkan 5M, protokol kesehatan, untuk menjaga kesehatan kita semua dan keamanan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati.